70, 80, 90-an kenangan masa lalu channel. Ku beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Mata Air di Tanah Gersang. Dalam seri ke-181 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rusli sebagai Rangga Lawe, Peter Pan sebagai Banyak Kabuk, Harpa Sakti Lubis sebagai Kebo Anabrang, Eli Ermawati sebagai Mesin, Rio sebagai Panji Ketawang, Anas Sambayon sebagai Nini Raga Runting, Marlon sebagai Kakitan Parawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Empu Bajil dan kaki tangannya pergi meninggalkan Bukit Karang Putih. Derap kaki kuda mereka telah lenyap bersama angin yang menyapu daerah yang berbukit-bukit. Arya Kamandanu merasa beruntung dan bersyukur. Orang-orang bercadar hitam itu telah menyelamatkan jiwanya. Dia memang sedikit terluka. Dadanya merasa agak sesak. Pimpinan orang-orang bercadar itu yang ternyata adalah Rangga Lawe menawarkan agar Arya Kamandanu mau kembali ke Majapahit. Dengan halus Arya Kamandanu menolak tawaran itu. Terima kasih, Gusti Rangga Lawe. Gusti telah menyelamatkan jiwa hamba. Kukira kau terluka, Kamandanu. Sebaiknya kau kembali ke Majapahit dulu. Dan kukira luka-lukamu itu perlu dirawat dengan baik, Kamandanu. Terima kasih, Gusti. Tapi sepertinya luka hamba tidak begitu parah. Kamandanu, setidak-tidaknya kau perlu istirahat.
Ayolah kembali ke Majapahit bersama kami. Iya, benar. Lereng Gunung Arjuna masih cukup jauh dari sini. Kami mengkhawatirkan keadaanmu, Kamandanu. Sebaiknya memang kau kembali ke Majapahit dulu. Terima kasih, Gusti. Tapi ampun, Gusti. Hamba tidak bisa menunda perjalanan hamba ini. Hamba harus segera sampai di lereng Arjuna. Ya, aku tahu. Kau mempunyai tekad yang besar, Kamandanu. Baiklah. Tapi sebelum kau pergi, aku ingin mendengar ketegasanmu sekali lagi, Kamandanu. Ampun, Gusti. Ketegasan mengenai apa? Begini, Kamandanu. Atas nama Gusti Sang Ramawijaya, atas nama Pedukuhan Majapahit, aku masih mengharap agar kau mau bergabung bersama kami. Iya, Kamandanu. Pedukuhan Majapahit sangat membutuhkan orang seperti kau. Aku juga sependapat. Kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan kemampuanmu itu bisa kau abdikan untuk suatu cita-cita yang lebih luhur. Ampun, Gusti. Maafkan hamba. Bukannya hamba menolak tawaran Gusti. Tapi rasanya untuk sekarang ini belum saatnya hamba terjun ke dunia keprajuritan. Kamandanu, kau bisa berbuat hal-hal yang baik untuk kepentingan rakyat banyak. Dengan kemampuan yang kau miliki itu, kau bisa menolong kehidupan rakyat jelata yang selama ini menderita, Kamandanu. Benar, Kamandanu. Sekarang ini, rakyat jelata hidup dalam keadaan tertindas. Apa yang menjadi hak-hak mereka telah dirampas dengan semena-mena oleh pemerintah Kediri. Mereka tidak bebas lagi bersuara. Sebab mulut-mulut mereka telah dibungkam oleh ujung pedang dan mata tombak. Dan corong-corong kekuasaan yang tersebar ke segala pelosok desa. Kita harus ikut berjuang, Kamandanu. Kita jangan hanya berpangku tangan. Kita harus mengikuti panggilan hati nurani kita sebagai seorang satria, Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba mengerti. Rasanya hamba pun tidak rela melihat kesewenang-wenangan yang sedang melanda tanah Jawa ini. Sepertinya bunyi gamelan perjuangan itu pun sudah terdengar jelas di telinga hamba. Tapi sekali lagi hamba mohon ampun, Gusti. Sebenarnya hamba tak ingin mengecewakan Gusti. Tapi, ya, apa boleh buat? Untuk sekarang ini memang hamba belum bisa memenuhi tugas tersebut. Sekali lagi mohon ampun, Gusti. Iya. Baiklah, Kamandanu. Kalau memang kau keberatan, kami pun tidak bisa memaksamu. Dan hal-hal seperti ini memang tidak boleh ada unsur paksaan, Kamandanu. Tapi seandainya suatu ketika pendirianmu itu berubah, kau bisa langsung datang menemui aku di Pedukuhan Majapahit. Dan pintu rumahku selalu terbuka untukmu sampai kapanpun. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas perhatian dan penghargaan Gusti Ranggalawe terhadap hamba. Arya Kamandanu segera minta pamit untuk meneruskan perjalanannya ke lereng Gunung Arjuna. Tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam. Sayang sekali. Mestinya laki-laki seperti dia itu bisa berbuat banyak untuk membantu kita ini. Iya. Agaknya dia memang sedang mengalami suatu persoalan yang cukup berat, Adi Ranggalawe. Benar, Kakang Banyak Kapuk. Mudah-mudahan saja dia segera bisa menyelesaikan persoalan pribadinya itu. Kukira dia seorang laki-laki yang bertanggung jawab, Kakang Ranggalawe. Iya. Aku pun berpendapat begitu, Adik Kebo Analbrang. Tapi sudahlah. Lebih baik kita segera kembali ke Majapahit. Dan kukira paling tidak malam ini Empu Bajil dan kaki tangannya tidak akan mengganggu dia lagi di jalanan. Arya Kamandanu terus menuruni Bukit Karang Putih, melewati jalanan berbatu.
Suasana malam sangat lengang. Mendadak terdengar ringkik kuda di kejauhan. Arya Kamandanu bergegas melangkah ke arah kaki bukit dan segera mendapatkan kudanya di bawah sebuah pohon rindang. Dia menepuk-nepuk leher binatang itu sebelum kemudian melompat ke punggungnya. Dadaku masih terasa sesak. Tapi rupanya aku masih cukup beruntung. Pukulan Aji Segoro Geni yang dihempaskan pendekar cebol itu tidak telak mengenai tubuhku. Aduh, ada rasa nyeri yang menyengat di lambungku sebelah kiri. Setiap kali batuk, lambung kiriku rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau. Oh, apakah aku harus meneruskan perjalanan ke lereng Arjuna malam ini juga? Bagaimana kalau aku mencari tempat istirahat dulu untuk memulihkan tenagaku? Tidak. Kasihan Panji Ketawang dan Mesin. Bagaimanapun juga aku harus segera kembali ke lereng Arjuna. Apapun yang akan terjadi atas diriku. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu berlari kencang menembus kepekatan malam. Suara kakinya yang menderap di atas jalanan berbatu bergema dipantulkan oleh bukit-bukit di sekitarnya. Sambil menahan rasa sakit di lambung bagian kirinya dan sebagian dadanya, Arya Kamandanu memaksakan diri untuk terus bertahan di atas punggung kudanya. Tapi belum sampai 50 pal jauhnya, dia merasakan lambung kirinya panas bagaikan disiram bara api. Dia terus berusaha untuk bertahan, tapi rasa sakit itu menguras sebagian besar cadangan tenaganya. Mendadak kepalanya terasa pusing dan tubuhnya menjadi lemas. Mendadak pandangan matanya menjadi gelap dan dia tidak ingat apa-apa lagi. Tubuhnya segera melorot ke bawah. Panji, di mana kau? Oh, rupanya kau di sini. Apa yang kau lakukan di sini, Panji? Tidak apa-apa, Bi. Kau sedang mengerjakan apa? Saya tidak mengerjakan apa-apa, Bi. Saya hanya duduk-duduk saja. Sejak kemarin, kulihat wajahmu tidak cerah. Kau sakit ya? Tidak, Bi. Saya tidak sakit. Kau kelihatannya murung sekali, Panji. Paman Kamandanu, kapan pulangnya, Bi? Kata Bibi hanya sebentar. Nah, rupanya kau ingat pamanmu ya? Tidak ada Paman Kamandanu. Rasanya sepi sekali, Bi. Saya jadi tidak kerasan di sini. Pamanmu sedang ada urusan penting. Nanti kalau sudah selesai, pasti dia akan pulang lagi. Kau tidak usah menunggunya. Jangan-jangan Paman Kamandanu tidak kembali lagi ke sini, Bi. Itu tidak mungkin, Panji. Paman Kamandanu sayang sekali padamu. Dia sayang pada kita. Dan dia pasti kembali pada kita. Percayalah pada Bibi. Sudahlah, Panji. Kau jangan terlalu memikirkan pamanmu. Lebih baik kita hidup apa adanya. Nah, sekarang ayolah ikut Bibi. Kemana, Bi? Kita sudah kehabisan air bersih. Ayolah kita ke pancuran di belakang sana untuk mencari air bersih. Kau ambil tempayan-tempayan bambu itu ya. Nah, tunggulah Bibi di depan. Baik, Bi. Kalau misalnya
Paman Kamandanu tidak kembali lagi. Bagaimana, Bi? Aduh, Panji. Kau masih juga memikirkan pamanmu? Saya agak takut, Bi, tinggal di tempat seperti ini. Kalau ada Paman Kamandanu, saya tidak begitu takut. Paman Kamandanu pintar sekali olah kanuragan. Kalau ada bahaya mengancam, pasti Paman Kamandanu akan melindungi kita, Bi. Tapi kalau Paman Kamandanu tidak ada, bagaimana? Siapa yang akan melindungi kita? Panji, walaupun Paman Kamandanu tidak ada bersama kita, masih tetap ada yang akan melindungi kita. Siapa, Bi? Sang Hyang Widi, atau penguasa seluruh alam semesta inilah yang akan melindungi kita. Siapa Sang Hyang Widi itu, Bi? Dialah yang menguasai seluruh alam semesta ini. Dialah yang akan menentukan nasib manusia. Sekalipun kita kuat, sekalipun kita dilindungi oleh orang-orang kuat, tapi kalau Sang Hyang Widi tidak menghendaki, pastilah bahaya itu akan dapat menerkam kita juga. Nah, sudahlah Panji, nanti setelah kau menjadi dewasa, kau pasti akan lebih mengerti soal ini. Sekarang kau harus percaya pada Bibi. Jangan lagi menanyakan pamanmu. Percayalah bahwa pamanmu tidak akan melupakan kita. Nah, bagaimana? Itu lihat, gentong-gentong bambumu sudah penuh semua. Ayo, angkatlah ke tepi. Berat sekali, Bi. Airnya penuh soalnya. Tunggu sebentar, Panji. Ayolah, kita angkat bersama-sama. Kau di sebelah sana, Bibi di sebelah sini. Nah, kau siap? Pelan-pelan saja, Bi. Nanti airnya tumpah. Ayo, terus Panji. Terus, ke sebelah sana. Iya, ke sebelah sana. Ada apa, Bi? Ada apa? Perutku sakit sekali, Panji. Aduh, tunggu sebentar. Istirahat sebentar. Airnya terlalu penuh, Bi. Lebih baik kita buang saja separuh. Tidak usah. Tunggu saja sebentar. Ayo, kita angkat lagi. Hati-hati ya. Iya, Bi. Pelan-pelan saja, Bi. Bibi, ada apa, Bi? Aduh. Bi. Oh, ada apa dengan Bibi Mesin? Dia tiba-tiba saja terjatuh. Oh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Bibi. Oh, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menolong Bibi Mesin. Oh, Bibi. Tubuh Mesin tersungkur di atas rumput, di depan pancuran yang terus-menerus mengalirkan air pegunungan yang jernih. Anak kecil itu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong bibinya. Dia hanya menangis sambil terus-menerus berusaha membangunkan bibinya. Tapi agaknya usahanya itu sia-sia saja, karena Mesin tetap tidak bergerak sedikit pun juga. Wajahnya pucat dan kedua belah matanya terpejam. Mendadak Paji Ketawang bangkit dan dia berusaha mengangkat tubuh bibinya. Bocah kecil itu, karena tenaganya yang masih lemah, akhirnya hanya bisa menyeret sedikit demi sedikit tubuh Mesin ke arah sebuah lempengan batu. Bibi.
Kamu itu tidak punya alasan yang kuat. Bagaimana kau bisa mengatakan bahwa sumber malapetaka di dunia ini adalah kaum wanita? Sudah banyak buktinya, banyak. Dimanapun juga kaum wanita terkenal sebagai tukang menggoda laki-laki. Dengan senyumannya, dengan lenggak-lenggok dan gayanya, dengan kerlingan matanya, wah, dengan itu ucapan-ucapan yang manis. Pokoknya semua yang dimiliki wanita itulah yang dijadikan alat menggoda kaum laki-laki. Dengar, sapi ompong. Apa-apa? Kalau seorang wanita menggoda laki-laki, itu hanya karena dia mendambakan seberkas cinta. Tahu? Kadangkala seorang wanita mengorbankan segala miliknya untuk memperoleh seberkas cinta yang didambakan seumur hidupnya. Dan untuk itu, dia berani mempertaruhkan segala-galanya. Dia berani mengorbankan segala-galanya. Tapi apa yang kemudian diperoleh dari seorang laki-laki? Apa-apa? Kekecewaan, sakit hati, derita berkepanjangan, harapan yang sia-sia, dan kesepian yang merenggut jiwa. Nah, itulah upah kesetiaan yang diberikan oleh seorang wanita kepada laki-laki. Kambing peot. Kau ini bukan seorang hakim. Kau bukan seorang penghulu keadilan, bukan. Kau jangan memutuskan suatu perkara dengan berat sebelah, tidak boleh. Berat sebelah bagaimana? Dengar ya, Nenek Naga Runting. Laki-laki adalah lambang keperkasaan. Laki-laki adalah lambang jiwa seorang satria. Ngawur, bicaramu ngawur. Apanya ngawur? Dunia ini justru menjadi rusak dan binasa karena kaum laki-laki. Mereka itu tidak setia. Mereka menganggap derajatnya lebih unggul dibanding kaum wanita. Dan rata-rata mereka tidak bertanggung jawab. Mereka hanya mau enaknya saja. Lihatlah buktinya. Merekalah yang menimbulkan adanya peperangan. Merekalah yang saling berebut kekuasaan. Dan setelah berkuasa, apa yang lalu mereka kerjakan? Mereka hidup bermewah-mewah dengan dikelilingi banyak wanita untuk pemuas nafsu kebinatangan mereka. Itu hanya sebagian kecil. Tidak semua laki-laki seperti itu, tidak. Sapi ompong. Kalau misalnya kau mendapat kesempatan untuk menjadi seorang penguasa, kau pun pasti akan berbuat seperti mereka itu. Aku tahu persis watak dan perangaimu, kaki tanpa rawang. Kau pun sama busuknya dengan laki-laki yang lain. Aduh. Kalau aku busuk, lalu bagaimana dengan kau sendiri? Bagaimana? Apakah kau masih merasa bahwa dirimu adalah seorang remaja yang cantik jelita dan berbau harum? Kurang ajar, sapi ompong tidak tahu diri. Rasakan pukulanku ini. Tunggu dulu. Lihat, ada yang mengintip kita. Kurang ajar. Siapa? Apakah orang itu tidak mempunyai pekerjaan lain? Rupanya dia tidak tahu bahwa mengintip orang itu pekerjaan yang tidak sopan. Tidak tahu adat dan tata krama. Orang seperti itu perlu dihajar. Kaki tanpa rawang tidak senang ada orang mengintip dari balik semak belukar. Pendekar tua itu melompat sambil bersungut-sungut. Nini Raga Runting juga merasa tidak senang ada orang menguping pembicaraan mereka. Wanita tua yang juga seorang pendekar tangguh itu buru-buru mengurungkan serangannya. Tunggu dulu, kambing peot. Wah, rupanya ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan kita. Aku pun tidak senang melihat orang yang tidak sopan. Ayo, mari kita tanya apa maunya. Kurang ajar dia. Lihat. Jabang bayi, kira
Berani-beraninya kau bocah kecil. Aduh. Untung aku tidak segera memukul kepalamu yang masih lembut seperti anak tikus itu. Aduh. Apa yang kau lakukan di sini? Apa? Ampun, Nek. Ampun, Kek. Iya. Bibi Mesin. Bibi Mesin. Ada apa dengan Bibi Mesin? Bicara yang jelas. Ada apa dengan Bibi Mesinmu itu? Apakah gubukmu diseruduk sapi liar? Apakah ada seekor ular yang mengganggu kalian? Cepat katakan, ayo. Bibi Mesin jatuh ketika kami sedang mencari air besi di pancuran. Tiba-tiba Bibi Mesin terjatuh, Kek. Iya, Nek. Terus. Bibi Mesin terjatuh dan tidak bergerak-gerak lagi. Waduh, celaka. Kita harus segera menolongnya. Ayo cepat, kita harus menolongnya. Ayo. Mana bibimu itu? Mana? Kok sekarang tidak ada di sini? Bocah, kau jangan main-main ya. Iya. Kau jangan mempermainkan kami yang sudah tua ini. Tidak, Kek. Saya tidak main-main kok. Tadi Bibi Mesin saya baringkan di atas lempengan batu ini. Tadi Bibi jatuh di sebelah sana. Lalu saya seret kemari. Kemari ini? Iya, tapi kok sekarang Bibi Mesin tidak ada. Apakah sudah lama kejadiannya? Iya, sudah agak lama juga, Nek. Tadi saya kebingungan sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya panggil-panggil, Bibi Mesin tidak mau menyaut, tidak mau menjawab, tidak bergerak-gerak. Lalu saya berlari ke sana kemari untuk mencari pertolongan, Nek. Untung saya dapat menemukan nenek dan kakek. Bagaimana dengan Bibi Mesin, Nek? Bagaimana dengan Bibi Mesin, Kek? Mana aku tahu. Alah, sudah. Lebih baik kita cari saja Bibi Mesinmu itu. Nini Raga Runting dan Kaki Tanpa Roang segera mencari Mesin. Pertama kali mereka mencari di sekitar pancuran. Mereka memeriksa semak-semak belukar yang tumbuh tidak beraturan di sekitar tempat itu. Sekali waktu mereka menengok ke arah celah-celah tebing yang sempit. Selanjutnya mereka menyusuri selokan kecil yang mengalir ke arah selatan. Makin lama mereka semakin mendekati gubuk tempat tinggal Arya Kamandanu. Mendadak Panji Ketawang berteriak nyaring. Lihat, Kek. Lihat, Nek. Itu dia Bibi Mesin. Tubuhnya lemah sekali. Wajahnya pucat pasi. Bagaimana pendapatmu, Sapi Ompong? Ompong saja kamu. Tapi kata si bocah kecil itu, dia tidak bergerak-gerak. Lalu bagaimana dia bisa sampai kemari? Tadi memang dia tidak bergerak-gerak lagi, Kek. Setelah jatuh, Bibi Mesin tidak bergerak-gerak lagi. Matanya terpejam. Mungkin dia tadi pingsan. Setelah sadar, dia mencoba untuk kembali ke gubuk. Lalu dia tidak kuat dan dia pingsan lagi. Sudahlah, ayo kita angkat tubuhnya ke dalam gubuk. Ayo Sapi Ompong. Iya. Kau jangan melongo saja di situ. Ini. Bantu aku mengangkatnya ke dalam gubuk. Iya beres, Abang Piot. Aku di sebelah mana ini? Kau di sini, Sini, di bagian sini. kepala. Iya, kepala. Aku di sebelah sana, di bagian kaki. Ayo. Cepat. Ayo, angkat kamu. Gitu. Ayo cepat, bantu aku. Iya beres. Jangan cerewet, Abang Piot. Ayo, angkat. Ayo.
Putriku Nini Raka Runting. Bagaimana keadaanmu, Mesin? Mengapa kau bisa pingsan di tengah jalan? Entahlah, Nek. Memang akhir-akhir ini tubuh saya lemah sekali. Barangkali saya kurang tidur. Tadi pagi saya bermaksud mencari air bersih bersama Panji Ketawang. Tiba-tiba kepala saya pusing sekali. Dan pandangan mata saya menjadi gelap, Nek. Tubuh saya gemetar. Lalu saya terhuyung-huyung. Setelah itu saya tidak ingat apa-apa lagi. Waktu saya sadar, saya lihat Panji Ketawang tidak ada. Saya lalu berusaha untuk bangun, dan saya merangkak perlahan-lahan ke arah gubuk. Dan sebelum sampai ke gubuk, rupanya kau sudah pingsan kembali. Iya, Nek. Rupanya begitu. Di mana Arya Kamandanu, suamimu? Dia pergi, Nek. Saya tidak tahu kemana perginya. Sudah beberapa hari ini dia meninggalkan lereng Gunung Arjuna. Dia tidak mau mengatakan kemana arah tujuannya. Begitulah kelakuan seorang laki-laki. Dimanapun sama. Sungguh memuakkan. Seperti babi hutan saja. Melihat istrinya hamil tua malah pergi seenaknya. Mesin, apakah kau bertengkar dengan suamimu itu? Tidak, Nek. Kami tidak bertengkar. Tapi saya tahu Kakang Kamandanu sebenarnya masih belum bisa sepenuhnya menerima saya sebagai istrinya. Loh. Mengapa bisa begitu? Bukankah kau ini benar-benar istrinya? Memang, Nek. Saya sudah resmi menjadi istrinya. Tapi sebelum saya menjadi istrinya, ada peristiwa pahit yang telah menimpa diri kami berdua. Peristiwa itulah yang membuat Kakang Arya Kamandanu masih menyimpan sebongkah kekecewaan. Mesin lalu menceritakan hubungannya dengan Arya Kamandanu, baik sebelum menjadi suami istri ataupun sesudah menjadi suami istri. Memang sepintas lalu hubungan mereka nampak selaras dan sepadan. Tapi sebenarnya hubungan mereka rawan sekali. Ada semacam jurang kegelapan yang memisahkan mereka. Nini Raka Runting manggut-manggut setelah Mesin selesai bercerita. Jadi begitu rupanya. Ya. Dalam hal ini kau tidak bersalah, Mesin. Yang berdosa besar ya si Arya Dwi Pangga itu. Binatang itu tidak pantas dilahirkan dan hidup. Dan sebenarnya suamimu Arya Kamandanu itu harus juga bisa mengerti. Ya, tapi begitulah. Sudah kukatakan sejak semula, laki-laki dimanapun sama. Mereka mau enaknya sendiri. Mereka mau benarnya sendiri. Sedangkan yang tidak enak, yang serba salah, dilemparkan pada kaum istri. Ada satu hal yang membuat saya prihatin hingga sekarang, Nek. Apa itu? Saya masih juga belum bisa mengerti. Saya mencintai suami saya. Saya sungguh-sungguh mencintainya, Nek. Tapi mengapa dia masih juga belum mau percaya? Katakanlah, Nek. Katakanlah apa yang harus saya lakukan agar supaya suami saya itu mau percaya, Nek. Mesin, kau sabar saja dulu. Soal kepercayaan itu memang sulit. Tidak bisa dipaksakan. Dan seringkali kepercayaan itu tumbuhnya sedikit demi sedikit. Iya, Nek. Saya memang akan terus mencoba. Saya tidak mempunyai pilihan lagi selain terus-menerus mencoba. Mudah-mudahan suatu ketika Kakang Kamandanu akan mau percaya bahwa sesungguhnya aku benar-benar mencintainya, Nek. Ya, baiklah. Semua orang punya rencananya sendiri-sendiri. Punya keinginannya sendiri-sendiri. Ada yang ingin begini, sementara yang lain ingin begitu. Tapi yang penting, bagaimanapun keadaan orang itu, dia harus tetap berpikir secara benar. Sekarang ini kau harus tetap memperhatikan kesehatanmu, Mesin. Kalau
Kalau tubuhmu sehat, maka bayi yang kau kandung itu pun ikut sehat. Kau harus makan banyak, tidur cukup, dan jangan memikirkan hal-hal yang berat yang nantinya akan mengganggu ketentraman jiwamu. Soal Kamandanu suamimu itu, serahkan saja padaku. Apa maksud Nenek Raka Runting? Biar aku yang akan mencarinya. Nek, saya hanya merepotkan Nenek saja. Tidak. Saya sudah banyak berhutang budi pada Nenek Raka Runting. Keadaanmu memang menyedihkan dan pantas mendapat pertolongan. Ya, sudahlah Mesin, jangan pikirkan soal itu. Kau tenang-tenang saja di sini ya. Terima kasih, Nek. Terima kasih sekali. Tapi kalau misalnya Nenek bisa menemukan Kakang Kamandanu, belum tentu dia bersedia kembali ke lereng Arjuna dan tinggal bersama kami di sini. Kalau dia tidak mau kembali ke lereng Arjuna, itu hanya semakin membuktikan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak bertanggung jawab. Dan laki-laki seperti itu harus dipaksa untuk bertanggung jawab. Kalau perlu dengan kekerasan. Sudahlah. Kalau Arya Kamandanu bersikeras untuk tidak mau kembali, akulah Nini Raga Runting yang akan menyeretnya kemari. Lideli tan buah penak, kali gede milingetan, debu dowo tapi enak. Ayo, coba gajah yang besar apanya? Ayo, gajah itu yang besar apanya? Kalau kau bisa menebak teka-tekiku ini, wah, kau pastilah anak yang cerdik. Ayo, gajah yang besar apanya? Ayo. Gadingnya, Kek. Oh, bukan. Gajah yang besar kok gadingnya. Bukan gadingnya. Ayo, apa ya? Telinganya, Kek. Wah, bukan telinganya. Telinga gajah memang besar. Besarnya sebesar apa itu kipas? Tapi gajah yang besar bukan telinganya. Ayo, apa aja? Pikir, coba pikir sekali lagi. Ayo. Ayo, terus pikir, ayo. Apanya ya? Badannya, Kek. Gajah yang besar, ya badannya. Badan gajah kan besar sekali, Kek. Mungkin jauh lebih besar dari badan seekor kerbau yang paling besar. Ya kan, Kek? Bukan badannya. Ini dengar baik-baik ya. Gajah yang besar, iya rumahnya. Wah, kakek curang. Kakek tanpa ruang curang. Mana ada gajah punya rumah? Iya, rumahnya besar itu. Kalau gajah liar di hutan ya memang tidak punya rumah. Tapi kalau gajah milik raja atau para bangsawan, ya ada rumahnya. Besar. Benar kan? Ayo. Gajah yang besar tentu saja rumahnya sendiri. Nah, sekarang ini ya. Dengar sekali lagi. Ada teka-teki yang bagus. Dengar ya. Bapak Pucung, duduk gunung, sabamu ing sendang, paicoanmu lambung kereng, prapting wisma si Pucung muta woyo. Ayo, apa? Sulit sekali, Kek. Apa itu artinya? Aduh. Ini artinya begini ya. Bapak Pucung duduk gunung ya. Itu artinya bukan batu juga bukan gunung. Sabamu ing sendang. Ini artinya kamu biasa bermain-main di sekitar sendang. Pencoanmu lambung kereng.
kamu biasa hidup di lambung sebelah kiri. Lalu Tapting Wisma si Pucung Mutah Kuwoyo. Ya, dan setelah sampai di rumah, si Pucung itu tadi mengeluarkan air atau memuntahkan air. Nah, coba tebak apa si Bapak Pucung itu tadi? Ayo, kalau kau bisa menebak, wah, kau pastilah anak yang sangat cerdik. Ayo, apa artinya? Ayo, cepat. Ayo, pikir. Tidak bisa, Kek. Sukar sekali teka-tekinya. Tidak bisa. Apa, Kek? Apa jawabannya, Kek? Ya, dengarkan. Apa si Bapak Pucung itu artinya? Ya, dengarkan. Bapak Pucung itu artinya kelenting atau tempat untuk mengambil air. Nah, kelenting itu kan bukan batu dan bukan gunung, ya kan? Nah, dia biasa berkeliaran di sendang untuk mencari air. Dan setelah sampai di rumah, maka dia akan memuntahkan air. Nah, gitu. Coba bagaimana? Kamu sudah kalah 2 kali ini. Tapi sebenarnya kau anak yang cukup cerdik. Hanya kau sepertinya malas berpikir dan tidak berlatih dengan baik. Oh ya, Kek. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Mau tanya apa? Silakan, ayo, silakan tanya. Nama kakek kok lucu sekali. Kaki tanpa ruang. Kok lucu sekali. Apakah nama itu ada artinya juga, Kek? Ada. Tentu saja ada artinya. Kakek artinya orang yang sudah tua, ya. Bukankah benar aku ini orang yang sudah tua? Ini lihat saja jengkolku sudah putih. Maka tepat sekali kalau aku menggunakan nama kakek. Sedangkan tanpa ruang artinya tidak punya teman. Nah, bukankah aku ini tidak punya teman? Punya, Kek. Mana? Bukankah Nini Raga Runting itu temanmu yang paling baik? Bukan, ya, bukan temanku. Mana sudi aku punya teman nenek-nenek peot begitu. Mana cerewet, mana galak. Rugi berteman sama dia. Dia itu musuhku, bukan teman, bukan. Apakah kau juga seorang pendekar, Kek? Melihat kau juga pandai sekali ilmu kanuragan. Paman Kamandanu juga pandai ilmu kanuragan? Ya, aku tidak pandai sekali, tidak. Hanya sekedar bisa saja. Tapi ilmu kanuragan itu penting. Paman Kamandanu juga berkata begitu. Ilmu kanuragan itu penting untuk membela diri, katanya. Iya. Untuk berjaga-jaga menghadapi orang-orang yang mau berbuat jahat pada kita. Ya. Paman Kamandanu pandai sekali menggunakan pedangnya, Kek. Waduh. Pedangnya besar sekali. Dan kalau dicabut, pedang itu menyemburkan warna merah. Seram sekali, Kek. Iya. Apakah kau juga mempunyai senjata, Kek? Ya, tentu saja punya. Hampir semua makhluk hidup, ya, itu punya senjata untuk mempertahankan dirinya dari ancaman bahaya. Tawon. Tahu kan tawon kamu? Ya. Itu mempunyai sengat untuk senjata. Gajah mempunyai belalai, gading, dan tenaga raksasa untuk menghadapi ancaman bahaya. Lalu harimau, itu mempunyai taring dan cakarnya yang tajam bagaikan sebilah pisau. Lalu ular itu mempunyai bisa untuk mematuk lawan-lawannya. Gitu. Ya, dan aku pun juga punya. Nih, lihatlah. Apa itu, Kek? Inilah senjataku. Senjataku ini bernama ikat kepala geledek. Dia senjata yang ampuh sekali. Kau mau lihat buktinya? Ya, coba. Kau berdiri ke sana itu. Iya. Sudah, cukup. Ya, sudah ya. Cukup. Kau lihat dari situ ya. Awas, lihat, perhatikan ya. Ya. Wah, bagus, Kek. Bagus sekali.
Hebat sekali senjatamu, Kek. Ya. Ayo, Kek. Lagi, Kek. Ya, Lagi. tunggu. Ya. Cukup sapi ompong. Tidak ada manfaatnya pamer kepandaian di depan bocah ingusan. Sudah. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Kau menjaga mesin dan anak kecil itu. Tunggu dulu. Tugas saja. Kau mau kemana? Kau jangan mengikuti aku. Kau di sini saja, sapi ompong. Tunggu, kambing peot. Kambing peot, tunggu. Nini Raga Runting tidak mau mendengar teriakan-teriakan kaki tanpa roang. Perempuan tua itu terus saja melompat dan tubuhnya segera lenyap di balik tikungan bukit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan saja lanjutan kisah Tutur Tinular ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian Sandiwara Radio Tutur Tinular.